Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi pada Putih Priyana SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi Hukum dan teman-teman semua kelas Etika Profesi Hukum yang saya banggakan pada pagi hari ini, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 Etika Profesi Hukum khususnya akan membahas terkait pengadilan negeri dan pengadilan agama, yaitu terkait etika profesi hakim. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, yaitu ada kawan-kawan saya. Yang pertama ada Kintan Miftahul dan yang kedua ada Tria Yulianti, yang ketiga ada saya sendiri Muhammad Rafli, yang keempat ada Reniko Danu Aji, dan yang kelima ada Sulistyo Rini Putri. Baik, sebelum masuk ke pembahasan materi, saya akan menyampaikan terkait daftar-daftar pembahasan atau materi yang akan kelompok 10 bahas. Yang pertama ada pengertian secara umum terkait etika dan pengadilan itu sendiri, lalu yang kedua dasar hukum kode etik dan pedoman perilaku, yang ke-10 prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim, yang keempat jenis pelanggaran kode etik hakim, lalu ada contoh pelanggaran kode etik hakim, lalu ada penanganan pelanggaran kode etik hakim, dan terakhir ada sanksi dari pelanggaran kode etik hakim itu sendiri. Baik, tanpa berlama-lama lagi, untuk pembahasan yang pertama yaitu terkait pengertian secara umum, yaitu ada pengertian pengadilan, hakim, dan kode etik akan disampaikan oleh Saudari Kintan. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Pengertian secara umum. Untuk pengadilan, berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, dan pengadilan membantu pencarian keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hakim. Hakim adalah pejabat umum yang diberikan wewenang untuk dapat mengadili, memutuskan perkara-perkara yang tidak bertanggung, dan memimpin perkara hukum yang diajukan ke pengadilan atau mahkamah. Kode etik. Kode etik merupakan suatu sistem norma, nilai, serta aturan profesional secara tertulis dengan tegas menyatakan yang baik dan juga benar, serta apa yang tidak benar dan juga tidak baik bagi profesional. Next. Dasar hukum. Dasar hukum kode etik dan pedoman berperilaku hakim terdapat dalam surat keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial nomor 047 garing KMA garing SKB garing IF garing 2009 02 garing SKB garing PKY garing IF garing 2009 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim. Prinsip-prinsip dan kode etik hakim. Pedoman perilaku hakim. Yang pertama itu ada berperilaku adil, selanjutnya berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah tinggi, bersikap profesional. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Kintan yang telah memaparkan terkait pengertian secara umum dari pengadilan, hakim, dan kode etik, lalu terkait dasar hukumnya juga, dan terakhir mengenai prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Untuk materi selanjutnya yaitu akan dibahas terkait larangan hakim dalam penerapan perilaku jujur. Untuk penyampaian pada kali ini akan disampaikan oleh Saudara Reniko Danu Aji, kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk berbicara. Selanjutnya kita membahas terkait kode etik profesi hakim yang pertama, yaitu terkait jujur. Kode etik berperilaku jujur di sini berarti sifat seseorang, khususnya seorang hakim, berani menyatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah, sehingga akan terbentuk suatu kepribadian yang kuat dan sadar
bahwa apa itu hakikat, yang mana yang hak dan yang mana yang batil. Nah, adapun larangan terkait penerapan perilaku jujur ini, hakim tidak boleh menerima atau meminta dan harus mencegah anggota keluarga hakim untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan, dan pinjaman atau fasilitas, baik itu dari advokat atau penuntut umum atau orang yang sedang diadili, atau pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili. Pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim tersebut, yang secara wajar atau reasonable patut dianggap bertujuan atau mengandung maksud untuk mempengaruhi hakim dalam menjalankan tugas peradilannya. Adapun yang kedua terkait perilaku adil. Adil di sini adalah bukanlah sama rata, akan tapi adil di sini adalah bagaimana seorang hakim bisa menempatkan suatu kebenaran pada tempatnya atau pada semestinya, khususnya kepada pihak-pihak yang berperkara, agar mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Adapun terdapat larangan terkait penerapan perilaku adil ini, hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi, maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan, baik melalui perkataan maupun tindakan. Hakim dilarang menyuruh atau mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak-pihak lain untuk mempengaruhi, mengarahkan, atau mengontrol jalannya persidangan, sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap para pihak yang terkait dengan perkara. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Reniko dan Aji yang telah memaparkan terkait larangan hakim dalam penerapan perilaku jujur dan kemudian larangan hakim dalam penerapan perilaku adil. Untuk yang selanjutnya akan dibahas terkait masih dalam larangan hakim dalam penerapan perilaku adil. Untuk pembahasan kali ini dan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Tria. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu larangan hakim dalam penerapan perilaku adil. Hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan, atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam atau menyudutkan para pihak, atau dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat, penuntut, pegawai pengadilan, atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan. Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan, kecuali dilakukan di dalam lingkungan gedung pengadilan, demi kepentingan kelancaran persidangan yang secara terbuka diketahui pihak-pihak yang berperkara tidak menganggap prinsip persamaan perlakuan dan ketidakberpihakan. Di sini ada contoh pelanggaran kode etik hakim. Yang pertama itu, hakim tidak boleh menjadi anggota klub hobi yang beranggotaan kalangan profesi hukum lain. Yang kedua, dalam menangani perkara hakim oleh keluarga atau pihak ketiga dalam bentuk menyampaikan keluhan kronologis perkara, menawarkan imbalan, dan lain-lain. 3. Meminta fasilitas untuk pribadi, keluarga, atau pihak ketiga lainnya yang melebihi haknya baik di dalam kedinasan maupun kepada pihak luar. Dan yang terakhir, hakim memberikan pendapat mengenai suatu perkara. Terus di sini juga ada penanganan terhadap pelanggaran. Tahap 1. Laporan masuk dari masyarakat ataupun pihak lain yang mengetahui adanya pelanggaran kode etik pada Pengadilan Negeri Karawang yang dapat diakses melalui layanan pengaduan SIWAS Mari. Terus yang kedua, dari laporan tersebut akan diteruskan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Bawas MRI. Adalah salah satu unit eselon 1 pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang ketiga, Bawas Mahkamah Agung Republik Indonesia akan melakukan pemeriksaan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran tersebut dengan turun langsung ataupun dengan memanggil hakim yang bersangkutan. Apabila hakim terbukti melanggar, maka akan dikenakan sanksi ringan, sedang, atau berat, tergantung pada bobot pelanggaran. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Saudari Tria yang sudah menyampaikan terkait tadi lanjutan terkait larangan hakim dalam penerapan perilaku adil, lalu contoh pelanggaran kode etik hakim, dan terakhir penanganan pelanggaran. Untuk materi selanjutnya yaitu ada laporan melalui Komisi Yudisial, lalu sanksi pelanggaran kode etik hakim. Untuk pemaparan kali ini akan disampaikan oleh Saudari Rini, kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak moderator dan teman-teman sebelumnya yang sudah menyampaikan materi dengan sangat baik. Selanjutnya yaitu masih terkait dengan ketentuan sanksi pelanggaran, yaitu dapat dilaporkan selain tadi yaitu melalui Mahkamah Agung, melalui Bawas MARI, juga dapat dilakukan melalui KAI ataupun Komisi Yudisial. Hal ini didasarkan pada pernyataan dari narasumber yang kami dapatkan, yaitu dari Hakim Pengadilan Negeri Karawang, bahwa laporan juga dapat dilakukan melalui Komisi Yudisial, yang mana kemudian dari Komisi Yudisial nanti akan menyurati pihak MA atau Mahkamah Agung dan PN yang bersangkutan atau pengadilan yang bersangkutan, lalu kemudian KY juga akan turun langsung atau memanggil hakim untuk melakukan pemeriksaan hingga nanti juga pada hasil akhirnya itu dikenakan sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan. Selanjutnya, yang terakhir, materi terakhir yaitu terkait dengan sanksi pelanggaran kode etik hakim. Dalam peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial nomor 02 PBMA 9/2012 hingga 02 PB garing P garing KY 2012 menjelaskan ada 3 tingkat sanksi, yaitu sanksi ringan terdiri dari yang pertama teguran lisan, kemudian kedua teguran tertulis, dan yang ketiga pernyataan tidak puas secara tertulis. Adapun selanjutnya sanksi sedang, yaitu terdiri dari yang pertama penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun, kemudian penurunan gaji sebesar 1 tahun kali kenaikan gaji berskala paling lama 1 tahun, kemudian yang ketiga penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun, yang keempat hakim non palu atau tidak bekerja sebagai hakim selama paling lama 6 bulan. Kemudian yang kelima, mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah. Dan yang keenam, pembatalan atau penangguhan promosi. Selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu sanksi berat, terdiri dari yang pertama pembebasan dari jabatan, yang kedua hakim non palu atau yang tidak bekerja tadi lebih dari 6 bulan, dan yang paling lama itu 2 tahun, yang kemudian ketiga penurunan pangkat yang tingkat lebih rendah atau paling lama 3 tahun, yang keempat pemberhentian tetap dengan hak pensiun, dan yang kelima pemberhentian dengan tidak hormat. Tingkat dan jenis sanksi yang dijatuhkan kepada hakim yang terbukti melakukan pelanggaran akan diputuskan berdasarkan pertimbangan latar belakang, tingkat keseriusan, dan akibat dari pelanggaran yang dilakukan. Baiklah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah menyampaikan materi dari kelompok 10 terkait kode etik profesi hakim dengan sangat baik dan alhamdulillah lancar. Tadi penyampaian materi terakhir dari Saudari Rini terkait sanksi pelanggaran kode etik hakim. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari yang sudah disampaikan tadi terkait dasar hukum kode etik dan pedoman perilaku hakim, 10 prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim, jenis pelanggaran kode etik hakim, contoh pelanggaran kode etik hakim, penanganan pelanggaran kode etik hakim, dan terakhir tadi dibahas terkait sanksi pelanggaran kode etik hakim. Untuk kesimpulan yang bisa diambil oleh kelompok kami yaitu terkait kode etik dan pedoman perilaku hakim merupakan pegangan bagi para hakim seluruh Indonesia, serta pedoman bagi para hakim agung RI dan Komisi Yudisial RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal maupun eksternal. Prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim diimplementasikan dalam 10 aturan perilaku, yaitu yang pertama berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, berperilaku mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan terakhir bersikap profesional. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, dan setelah disampaikan juga kesimpulan, untuk slide selanjutnya saya akan menampilkan terkait dokumentasi observasi kita. Yang pertama ini ada dari Pengadilan Agama Karawang. Pada hari Rabu tanggal 22 November 2023,
kami beserta kelompok 10 yang lainnya mewawancarai salah satu hakim di sana, yaitu Bapak Syuyuti, MSY. Lalu yang kedua, yaitu kita ke PN atau Pengadilan Negeri Karawang pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 dan mewawancarai salah satu hakim PN di sana, yaitu Bapak Hendra Kusuma Wardana, SHMH. Sekian sudah pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Untuk itu, saya akan menyampaikan terkait salah satu bunyi. Di sini ada: keadilan itu bukan terletak dalam bunyi huruf undang-undang, melainkan dalam hati nurani hakim yang melaksanakannya. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dan hasil observasi yang bisa kami sampaikan oleh kelompok 10. Mohon kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.